Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4821 sampai bab 4822. Keterampilan suci asli ribuan gunung meletus. Di belakang Sang Silong, satu demi satu gunung berapi muncul satu demi satu, menyebar terus-menerus, membentuk pemandangan 1000 gunung berapi yang mengejutkan. Ini adalah keterampilan suci asli elemen api kelas 3. Boom! Saat 1000 gunung berapi meletus bersamaan, langit dan bumi terbelah, dan angkasa berubah menjadi abu kehampaan. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Peta galaksi Kinchen segera mengubah sikap bertahannya. Namun Singhai Tiantu yang selama ini tak tertandingi mulai bergetar dan retak saat menghadapi letusan Qiansan. Seperti yang diharapkan dari Tiger Sage, Kinchen menegaskan dalam hatinya. Namun, Sang Silong tidak langsung menghancurkan peta galaksi tersebut. Itu adalah, jika dia menggabungkan sungai bintang besar dari alam sungai bintang ke dalamnya, saya khawatir bahkan Sang Silong tidak akan ada hubungannya dengan dia. Pikiran ini terlintas di benak Kinchen. Wosh, wosh. Dua boneka yang diberkahi roh tingkat suci harimau, tubuh suci dan Huang dan Kaisar suci iblis, bergegas menuju Sang Silong memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya dan pembunuhan yang mengerikan. Sang Silong berkata dengan dingin, "Ambil cangkang dua orang bijak harimau yang telah mati entah sudah berapa tahun, dan kamu ingin berurusan denganku, orang bijak harimau yang masih hidup." Ada ledakan. Api yang menghancurkan langit membakar segalanya. Tubuh suci Kaisar Alkimia dan Kaisar suci Iblis secara tak terduga sulit untuk mendekati Sang Silong. Domba kecil, Kinchen berteriak, "Bom laut dalam." Anak domba itu membuka mulutnya untuk mengumpulkan energi, lalu meludah. Sebuah bola energi terbang menuju Sang Silong dengan keras. Paus raksasa laut dalam, Sang Silong sudah tidak asing lagi dengan roh gunung di Gunung Buzu, tapi saat ini dia mengerutkan kening. Bukannya dia belum pernah melihat paus raksasa di laut dalam, tapi roh gunung di depannya tidak terlihat seperti itu. Boom! Sebuah bom laut dalam di alam kesempurnaan kecil menghancurkan dunia. Bahkan Sang Silong harus mundur. Alasan utamanya adalah saat bom laut dalam meledak, tingkat kematiannya terlalu kuat. Terlebih lagi, anak domba tersebut telah diberi makan oleh Douzan Sengtian, dan telah berubah menjadi binatang perang bertanduk 4. Pada saat ini, Kinchen menganugerahkan tubuh suci Kaisar Ramuan Roh, Kaisar suci Iblis, memerintahkan anak domba, dan pada saat yang sama meledakkan dirinya sendiri. Tampaknya Kinchen melawan Sang Silong sendirian, tetapi kenyataannya, Sang Silong lebih seperti melawan kelompok Kinchen. Tentu saja bunuh bintang itu, bunuh dia. Kinchen mengambil kesempatan itu dan memerintahkan. Sang Silong terkejut saat mendengar itu, tebasan bintang alami? Teknik roh gunung macam apa ini? Ia sangat yakin bahwa tidak ada keterampilan spiritual gunung dengan nama ini. Sampai kuku domba itu menahan pisaunya, ia pecah dan dipotong dengan satu pisau. Ini bahkan lebih kejam daripada Kinchen yang memotong bintang langit alami sendirian. Lagi pula, itu ditumpangkan dengan kekuatan roh gunung. Melihat pancaran cahaya biru cerah yang unik dari metode ciptaannya sendiri, mata Sang Silong menjadi lurus. Apa-apaan, metode buatan sendiri, Anda, roh gunung, dapat membuat mantra Anda sendiri,
Atau apakah Anda berada di tingkat langit dan bumi peringkat ketiga? Sang Silong tercengang, sehingga terlambat untuk kembali bertahan, dan ditebang dengan pisau, dan darah tumpah deras. Saya pasti sedang bermimpi. Zhuang Jian merasa bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi. Tidak masalah jika orang bijak peringkat pertama melawan orang bijak harimau setengah langkah. Sanling bisa menciptakan metodenya sendiri. Ini nyata. Zhuang Jian tidak mempercayainya. Jadi, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tamparan ini sulit. Darah diambil langsung ke wajah. Hal ini mengejutkan ratusan tentara di sebelahnya. Mata mereka berubah, dan mereka berpikir, Jenderal Zhuang adalah orang yang sangat kejam. Jika dia menjadi begitu kejam, dia bahkan bisa menamparkan dirinya sendiri. Rasa sakit melanda, dan Zhuang Jian menyadarinya, bahwa dia tidak merasakan sakit sama sekali, bermimpi. Dengan separuh wajahnya bengkak, Zhuang Jian mati rasa. Sang Silong juga mati rasa. Dia awalnya ingin memberi kejutan dan menang. Dan ternyata, dia melakukannya, tapi masalahnya adalah Qin Chen lebih eksotis dari dia. Sebaliknya, hal itu menahannya. Ini sungguh keterlaluan. Bola setrum Qin Chen tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Jadi dia menemukan waktu yang tepat dan menggunakan bola setrum. Sang Silong tiba-tiba merasa pusing. Qin Chen berteriak, dan baju besi perang gila merasukinya. Tidak hanya itu, Qin Chen juga meledakkan 4 totem binatang suci. Di Jiang, Fei Yi, Ba Ular, Seng Yu. Saat ini, aura Qin Chen meningkat secara ekstrim. Bunuh Qin Chen keterlaluan, pedang iblis yang haus darah bergetar, dan bersek armor meraung. Bidang alami, setelah menerobos alam suci agung. Saat ini, domain alami Qin Chen diperluas hingga 1200 meter. Secara alami, dunia semakin dekat dengan Qin Chen. Bahkan jika Sang Silong merasa pusing, dia bisa merasakan krisis akan datang. Itu membuatnya gemetar. Saya seorang bijak harimau, dan saya sebenarnya takut dengan orang bijak tingkat pertama. Badai salju Zanwang, Hongan Zanwang, Zhuang Jian dan lainnya, melihat Qin Chen dari jauh pada saat ini, semuanya diliputi keterkejutan. Orang suci kelas 1 pada saat ini, kekuatan Qin Chen begitu kuat sehingga beberapa orang mengatakan bahwa Qin Chen adalah seorang bijak harimau, dan mereka bahkan mempercayainya. Pisaunya jatuh, dan luka Sang Silong semakin parah. Lalu ada 3 pedang, Sang Silong menjadi semakin rentan. Setelah ketiga pisau itu jatuh, harimau bijak setengah langkah mati secara tragis di tangan Qin Chen. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan napas tinggi di seluruh tubuhnya terhenti. Tiger Sage, sangat kuat, keluh Qin Chen. Untuk membunuh Sang Silong, Qin Chen hampir mengakui segalanya. Sangatlah mustahil untuk tidak menerobos alam suci agung. Mulut Zhuang Jian bergerak-gerak saat mendengar keluhan Qin Chen. Apakah Hussein benar-benar kuat? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku akan mati di tanganmu. Terlalu kejam, swoosh, setelah Sang Silong meninggal. Api iblis pemakan jantungnya ingin melarikan diri. Qin Chen segera mengusir Suzaku Lanyan. Jie jie jie. Suzaku Lanyan tertawa jahat, membungkus api iblis pemakan hati secara langsung, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menemui kristal yang menelan Tuhan untuk memurnikannya. Saya ingin tahu apakah Suzaku Lanyan dapat dipromosikan ke level bintang? Pikir Qin Chen dalam hati, meskipun tidak bisa, itu mungkin sangat dekat dengan level bintang. Terima kasih Blizzard King. Qin Chen membungkukkan tangannya kepada Blizzard King. Ini sungguh terima kasih.
tidak hanya menerobos alam suci agung, tetapi juga menyelesaikan tugas dan memverifikasi kekuatannya sendiri. Bunuh 3 burung dengan 1 batu, Blizzard King of War, pria yang baik. Badai salju Zanwang berkata berturut-turut, Tuan Qin, sayalah yang harus berterima kasih. Namanya untuk Qin Chen telah berubah, hargai kekuatan. Ketika Qin Chen membunuh Sang Silong, kekuatannya jauh lebih unggul darinya, jadi wajar saja jika dia memanggil Tuan. Raja perang itu sopan. Qin Chen mengangkat pedang ajaib yang haus darah dan segera mulai membunuh. Kemarilah, dapatkan gelombang kekuatan suci. Sejak Qin Chen menerobos ke alam sage agung di alam surga, daftar sage besar di ruang mata suci Qin Chen bukan lagi alam Yu. Membunuh Biksu Qiyunzu Silong memungkinkan Qin Chen memperoleh 550.000 poin pahala suci, yang belum masuk dalam peringkat daftar sage besar. Dikatakan bahwa alam suci agung akan menjadi kesempatan terakhir untuk membangun kembali dalam 7 hari. Biasanya, saya harus membunuh utusan kaisar dan masuk ke daftar suci besar. Pembangunan kembali dalam 7 hari sungguh berharga dan langkah kesempatan terakhir, Qin Chen Anda harus mempertahankannya. Qin Chen meninggalkan medan perang lembah salju dari tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya memuja dan mengagumi. Setelah kembali ke Gunung Buzu, Qin Chen pergi ke istana Zongmen tanpa henti. Setelah menyelesaikan tugas penilaian pengangkatan penjaga gunung, hadiahnya adalah obat surgawi kelas 2 yang berharga, yang telah lama didambakan Qin Chen. Istana Zongmen, Qin Chen menyerahkan sertifikat yang ditandatangani bersama oleh Blizzard Warlord dan Red Coast Warlord, serta buktinya, di aula misi, berhasil dipastikan bahwa penilaian penunjukan penjaga gunung telah selesai. Alam sungai dan perairan, angin dan roh angin, hei, ada juga bunga aneh berkepala 3, semuanya bagus. Di apotek, Qin Chen terpesona dan memilih obat surgawi kelas 2. Di sampingnya berdiri seorang murid penerima. Ada keterkejutan di matanya, obat suci materi surgawi tidak lebih baik dari obat suci harta karun bumi, dan sangat langka bahkan di alam surga. Dia tidak menyangka Qin Chen mengetahui semuanya. Saat ini, Chang Ke memimpin dan datang ke pintu. Pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Chang Ke pertama-tama mengedipkan mata pada murid yang menerima Qin Chen. Hanya dia dan Qin Chen yang tersisa di apotek. Qin Chen berhenti sejenak untuk memilih obat surgawi. Dia sedikit bingung, kenapa Chang Ke bertanya padanya dulu. Aku dengar kamu membunuh Qiyunzu. Chang Ke bertanya lebih dulu. Qin Chen mengangguk, baik. Chang Ke mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu mengenal muridku Ni Feisu? Kepala Chang Ke bertanya lagi. Qin Chen berkata, tentu saja saya tahu. Bagaimanapun, dia dan Ni Feisu sama-sama adalah murid batin pada saat yang sama. Terlebih lagi, ketika Qin Chen kembali ke Gunung Buzu dan melewati Tianbang, dia melihat bahwa Ni Feisu telah melampaui dirinya sendiri di Tianbang, peringkat ke-388. Saya punya permintaan pribadi, saya harap Anda bisa bertarung dengan Xiao Subi. Chang Ke pertama-tama menjelaskan tujuan kedatangannya. Qin Chen terkejut, mengapa saya, di Gunung Buzu, seharusnya ada lebih banyak orang yang lebih kuat darinya, bukan? Kepala Chang Ke menjelaskan, Xiao Su saat ini berada dalam masa kritis untuk menerobos sage harimau, dan dia benar-benar membutuhkan rangsangan eksternal. Meskipun basis kultivasi Anda tidak tinggi, Anda sangat kuat. Jika Anda melawannya, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kamu akan menang. Itu pasti akan menginspirasi dia. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia.
saya pribadi akan memberi Anda obat suci materi surgawi kelas 1, yang Anda dapat memilih di Istana Zongmen, dan saya akan mengembalikan uang Anda. .com. Saya tidak bermaksud memaksakan masalah ini, Anda tidak harus setuju. Lagi pula tingkat kultivasi Xiao Su jauh lebih tinggi daripada Anda. Untuk mengatakannya dengan kasar, kursi pertama Chang Ke adalah ingin Qin Chen menjadi batu loncatan. Tentu saja, niat awal dari kursi utama Chang Ke bukanlah untuk mempermalukan Qin Chen. Dia hanya ingin membantu muridnya yang berharga, Ni Feisu. Qin Chen sedikit terharu. Selama pemeriksaan murid batin, Qin Chen menilai bahwa dia tidak boleh menjadi lawan Ni Feisu. Sekarang dia telah menembus Grid Sage, kekuatannya meningkat pesat. Jika dia bisa bersaing dengan lawan yang kuat seperti Ni Feisu, itu akan bermanfaat bagi Qin Chen sendiri. Adapun batu loncatan bukan batu loncatan, itu tergantung kepalan tangan siapa yang lebih besar. Terlebih lagi, sangat sulit bagi Qin Chen untuk menolak tawaran Chang Ke untuk menjadi kursi pertama. Oke, Qin Chen setuju. Chang Ke memimpin dan berkata, Xiao Su tidak berada di Gunung Buzu beberapa hari ini. Saat dia kembali, aku akan membiarkan dia menemukanmu. Sebelum pergi, kepala Chang Ke berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika kamu kalah dari Xiao Su, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia takut Qin Chen akan menderita pukulan jika dia kalah dari Ni Feisu. Jika dia tidak dapat pulih karena hal ini, Chang Ke Souzuo akan sangat marah. Bagaimanapun, dia melihat bakat Qin Chen dengan matanya sendiri di alam rahasia boneka, dan itulah mengapa dia memilih Qin Chen untuk melawan Ni Feisu. Saya mengerti, Qin Chen mengangguk, kegagalan seringkali tidak buruk. Chang Ke adalah orang pertama yang pergi. Qin Chen terus memilih obat suci bahan surgawi kelas 2. Pada akhirnya, Qin Chen memilih obat surgawi bernama Pear Blossom Ginseng. Alasan mengapa dipilih di antara begitu banyak bahan alami dan obat suci kelas 2. Pasalnya, meski pantun suci dan sari kehidupan yang terkandung dalam ginseng bunga pir ini tidak sebaik obat alami kelas 2 lainnya. Namun di dalamnya terdapat banyak kesucian. Obat ini biasanya digunakan untuk memurnikan artefak suci, dan hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk budidaya. Tapi bagi Qin Chen, itu sempurna untuk memukul tubuh suci. Ketika Qin Chen mendapatkan ginseng bunga pir, matanya langsung berbinar. Ginseng bunga pir ini bentuknya seperti manusia, dengan bercak pola bunga pir di sekujur tubuhnya, dan sangat gemuk. Adik laki-laki, apakah kamu yakin tidak ingin mengganti obat surgawi? Murid yang menerima Qin Chen dengan ramah mengingatkannya. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan memilih ginseng bunga pir setelah lama mencari. Tidak perlu, Qin Chen tidak menjelaskan banyak hal. Membawa kembali ginseng bunga pir, Qin Chen tidak sabar untuk mulai memurnikannya. Bahkan ginseng bunga pir, di bawah seni mendominasi menelan para dewa dan memurnikan tubuh, masih berubah menjadi orang bijak yang agung dan mengalir ke tubuh Qin Chen. Ini sangat murni dan suci. Qin Chen terkejut. Ini jelas merupakan gelombang kekudusan terkuat yang pernah diserap Qin Chen. Kandungan sakral dalam ekaristi dengan cepat mendekati 40.500 Hz. Hal ini membuat Qin Chen semakin merasa bahwa dia benar-benar memilih obat yang tepat. Jika Anda membiarkan diri Anda berlatih, meskipun Anda memiliki kesempatan untuk berlatih di Tianqi setiap 7 hari sekali, masih perlu waktu 2 bulan untuk mencapai batasnya sebelum kunci rahasia di tengah gunung dibobol. Sedangkan untuk pemurnian ginseng bunga pir hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Dan kandungan sucinya mencapai 40.500 Hz.
Tersembunyi di tengah tan, terletak di dada. Saat ini, setengah dari ginseng bunga pir tersisa. Qin Chen terus menyempurnakan. Tetapi karena kunci harta karun rahasia di Tanzong belum dibuka, dan 4 harta rahasia lainnya penuh dengan kesucian, maka kesucian ini semuanya penuh sesak di dalam peti. Qin Chen merasa sedikit tidak nyaman karena diblokir. Tapi bagaimanapun juga, dia memiliki pengalaman meminjam paksa kewarasan yang kuat untuk menemukan kunci rahasia terakhir kali, dan kali ini Qin Chen sangat yakin bahwa dia bisa berhasil. Ekaristi kelas 5, memikirkan hal ini, jantung Qin Chen berdetak kencang. Waktu berlalu cepat, seluruh tubuh Qin Chen memerah dan berdarah. Armor perang gila di sebelahku, aku tercengang, tidak heran klan Tunshan mampu memerintah bintang Tianyu saat itu, mereka bertarung begitu keras. Dan tidak heran mereka tidak kuat, bola setrum juga menghela nafas, sayang sekali, klan Tunshan adalah pemblokir. Para alien menyerbu, menjaga bintang Tianyu, dan menggunakan kekuatan seluruh klan, dan pada akhirnya, mereka berhasil memenuhi klan Dewa Kaisar. Meskipun Dewa Kaisar klan bisa menutupi dan menghapus sejarah ini, mereka, yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, mengetahuinya. Aku tidak bisa menahannya. Seberapa kuat klan Dewa Kaisar sekarang? Berserk Armor berkata tanpa daya, kuat adalah jawaban yang tepat untuk segalanya. Kelemahan adalah jawaban yang salah untuk segalanya. Ditemukan, darah Qin Chen mendidih, di peti kunci rahasia terungkap. Boom, mungkin karena Qin Chen menahannya terlalu lama. Jadi saat dia menemukan kunci rahasia di Sanzong, Qin Chen menerobos kunci rahasia itu. Seluruh toko rahasia di Sanzong diungkapkan kepada Qin Chen. Sejumlah besar sifat suci mengalir masuk, dan seluruh tubuh Qin Chen menjadi rileks, merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, seluruh toko rahasia Tanzong ternyata sangat besar. Itu bahkan lebih luas dari gabungan 4 harta rahasia sebelumnya. Artinya kesucian yang bisa disimpan di perbendaharaan rahasia Sanzong sangatlah besar. Tubuh suci kelas 5, merasakan tubuh sucinya yang kuat, Qin Chen sangat bahagia. Dan sekali lagi, dia melanggar batas fisik tingkat pertama, bersambung.